Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Konteks debat pada hari ini yaitu tentang kaum feminis menyesalkan keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam. Contohnya mixed martial art. Baik, latar belakang dari adanya mosi ini yaitu berasal dari agenda feminis di kondisi saat ini yang sudah mulai progresif seperti kesetaraan gender, peran perempuan di dunia politik, pendidikan, dan juga di dunia pekerjaan. Feminis saat ini sudah bersifat inklusif atau dapat mengakomodasi semua peran dari hak wanita. Contohnya ketika ingin menjadi wanita karir atau kita ingin menjadi ibu rumah tangga atau seperti orang-orang yang ingin menggunakan pakaian tertentu atau pakaian tertentu atau juga itu sudah diakomodir oleh kaum feminis saat ini. Lalu masalah yang kami identifikasi pada mosi kali ini yaitu yang pertama, di dalam dunia olahraga perempuan masih dianggap sebagai objek dari diskriminasi. Contohnya di mixed martial art ini atau MMA, di mana perempuan ditandingkan dengan sama-sama perempuan dan menggunakan pakaian yang terbuka. Salah satu fenomena yang terjadi yaitu di LFC, Lingerie Fighting Championship, di mana perempuan itu dipertandingkan dengan menggunakan pakaian wajib atau pakaian dalam saja yang diwajibkan di pertandingan itu. Lalu, dan mereka juga tidak boleh memukul wajah sebagai standar kecantikan dari perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih terperangkap dalam sistem objektifikasi atau diskriminasi dalam bentuk fisik, Bapak Ibu dan Saudara terhormat. Lalu, masalah yang kedua yaitu perkelahian antar perempuan digambarkan sebagai seseorang atau makhluk yang memiliki sifat yang keras atau memiliki sifat pemberontak sehingga selalu memilih dengan jalan kekerasan. Terlebih lagi di kasus MMA ini atau LFC yang sudah disebutkan sebelumnya adalah standar olahraga yang nantinya akan memaksa perempuan untuk kuat secara fisik. Tujuan dan pendirian tim kami di sini sebagai tim pemerintah pembuka, sebagai feminis, kami menyesalkan keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam, contohnya di mixed martial art ini. Namun, kami masih memperbolehkan perempuan mengikuti olahraga yang tidak melibatkan luka fisik secara langsung. Misalnya, masih banyak cabang olahraga lainnya seperti badminton, bola voli, sepak bola, dan lain sebagainya. Memasuki pada argumentasi saya, yang pertama, kenapa sebagai feminis harus menyesali adanya keterlibatan dalam olahraga baku hantam ini atau contohnya dalam kasus MMA. Yang pertama, layer pertama, agenda feminis saat ini adalah untuk mengurangi persepsi tentang woman objectification atau diskriminasi terhadap tubuh perempuan. Masih banyak kasus di mana masih belum adanya communal understanding atau pemahaman secara menyeluruh bahwa ada bagian sensitif dari perempuan yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh publik. Contohnya, ketika di LFC ini atau di MMA ini, mereka harus menggunakan bikini atau menggunakan pakaian-pakaian yang seharusnya tidak membuka bagian tubuh yang sensitif yang akhirnya nantinya dapat dikonsumsi oleh publik. Artinya, perempuan di sini harus menunjukkan bagian tubuhnya tadi yang seharusnya tidak dikonsumsi publik. Maka, dengan adanya ini akan memaksa perempuan untuk mengikuti hal itu. Bahkan di cabang perolahragaan ini mereka juga tidak diperbolehkan untuk memukul wajah sebagai standar kecantikan dari perempuan ketika wajah itu dianggap sebagai standar perempuan, maka bisa jadi asumsi dari orang-orang mereka dianggap tidak cantik ketika wajahnya tidak mulus atau ketika wajahnya ada luka-luka tertentu. Lalu di sini di sini yang menjadi perangkap perempuan yaitu yang pertama, standar atau parameter kecantikan bahwa kecantik itu dimulai dari wajah dengan menunjukkan kecantikannya. Yang kedua, maka hal ini dapat menunjukkan bahwa olahraga tersebut sudah tidak penuh murni. Kenapa demikian? Karena orang-orang itu melihat kalau orang yang menang dalam pertandingan itu bukan berasal dari orang-orang yang memang mereka melakukan latihan atau terhadap usaha-usaha mereka yang telah mereka lakukan untuk memenangkan kompetisi tersebut. Lalu akhirnya mereka membuat esensi olahraga itu hilang dan digantikan oleh standar tersebut yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu memasuki argumen yang kedua, mengapa saya menyesalkan ini dan akhirnya membuat pesona perempuan itu akan lebih jelek di cabang perolahragaan baku hantam ini. Layer yang pertama, MMA atau LFC adalah entertainment, di mana olahraga yang bersifat entertainment berarti olahraga yang memiliki unsur hiburan, Bapak Ibu dan juri yang terhormat. Artinya, esensi dari kompetisi tidak ditekankan lebih. Contohnya, jika perempuan menang dalam kompetisi MMA, maka mereka tidak dianggap sebagai entitas yang kuat, terlebih lagi jika dibandingkan dengan laki-laki, karena perempuan itu akan bertanding dengan sesama perempuan dan tidak ditandingkan dengan laki-laki. Artinya
Artinya, hal ini tidak bisa mengubah pandangan laki-laki bahwa perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki, Bapak Ibu dan Saudara yang terhormat. Lalu, layer yang kedua, kenapa pandangan terhadap laki-laki yang lebih kuat itu tidak akan berubah? Karena seperti yang kita tahu di industri MMA atau LFC ini didominasi oleh laki-laki. Artinya peraturan dan segala regulasi yang mengatur untuk tampilan yang ada di MMA ini, bahkan standar fisiknya pun itu juga ditentukan oleh laki-laki. Mengapa olahraga atau fisik selalu mengapa seperti yang kita tahu bahwa olahraga atau fisik itu selalu identik dengan laki-laki? Maka semua regulasi maka semua regulasi yang diatur di MMA itu akan berdasarkan standar dari laki-laki dan tidak berdasarkan standar perempuan, Bapak Ibu dan Saudara yang terhormat. Sehingga di MMA ini akan disesuaikan dengan keinginan dan kemauan dari laki-laki sebagai orang-orang yang mendominasi di MMA itu. Kenapa demikian? Karena mereka mengharapkan bukan perempuan yang kuat secara fisik, tapi mereka mengharapkan para perempuan itu akan bertanding bukan karena kuat secara fisik, tapi perempuan itu akan bertanding dengan melihat secara cantik. Lalu, ini yang ketiga, media membuat paradigma perempuan itu semakin buruk. Esensi perempuan yang kuat itu tidak akan pernah ada. Esensi media ini akan memperparah esensi perempuan yang akhirnya mempengaruhi pandangan atau khususnya konsumen laki-laki untuk memberikan kesenangan atau kepuasan secara batin dengan mereka yang laki-laki mengimajinasikan terhadap visual atau audio dari apa yang sudah disebarkan oleh media terhadap cabang olahraga perempuan ini atau MMA. Artinya, perempuan akan semakin terdiskriminasi atau terobjektifikasi melalui badannya dari penyebaran media itu. Lalu, yang ketiga, apa manfaat ketika kita menyesalkan adanya keterlibatan perempuan dalam cabang olahraga baku hantam? Yang pertama, feminis akan semakin sadar terhadap bentuk-bentuk lain dari diskriminasi dalam bentuk tubuh. Contohnya dalam kasus ini MMA. Lalu yang kedua, nanti akan muncul adanya olahraga lain yang lebih berfokus ke kekuatan fisik perempuan mungkin, dan nantinya akan ada kompetisi yang lebih fair atau adil, sehingga saya setuju dengan adanya WOS ini. Terima kasih.